Pemirsa, pencarian terhadap pesawat AirAsia yang hilang dari Surabaya menuju ke arah Singapura masih terus dilakukan. Dan saat ini saya sudah berada di dalam pesawat Hercules milik dari TNI Angkatan Udara untuk melihat seperti apa pantauan dari atas udara. Di sini memang merupakan badan pesawat yang cukup luas dan bisa diisi dari mulai 90 hingga 100 kru. Dari bagian badan pesawat ini sebenarnya kami bisa memantau langsung melalui beberapa jendela yang memang ada di badan pesawat. Di sini kurang lebih ada 6 hingga 8 jendela seperti ini. Tidak akan terlihat jelas pemirsa kalau sekarang kita melihat karena pantulan cahaya yang cukup kuat. Tetapi nanti kami akan mencoba melihat gambar detailnya lagi dari dokumentasi yang juga dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Sementara itu untuk pantauan lebih lanjut sebenarnya seluruh peralatan navigasi maupun radar ini berada di bagian kokpit pesawat, tempat di mana pemantauan secara langsung terus dilakukan, dan kita akan mencoba melihatnya ke atas seperti apa pantauan langsung dari ruang kokpit terhadap seluruh perairan, diantaranya perairan Laut Bangka, kemudian perairan di daerah Tanjung Pandan terhadap hilangnya pesawat AirAsia tujuan dari Surabaya menuju ke Singapura. Kita langsung cek ke atas ke ruang kokpit pemirsa. Pemirsa, inilah situasi di dalam kokpit pesawat Hercules. Memang di sini cukup sempit dan kita tidak bisa bergerak secara leluasa karena keterbatasan tempat. Tetapi dapat kami kabarkan dari informasi yang terbaru bahwa untuk pencarian pesawat AirAsia yang hilang, jalur pencarian adalah di daerah selatan Kalimantan, tepatnya di daerah Pulau Gelam. Kemudian nanti akan terus menyusuri daerah perairan hingga ke Tanjung Pandan atau tepatnya berada di dekat Pulau Belitung. Informasi yang tadi kami peroleh dari Kapten pemirsa menyatakan bahwa untuk pencarian khusus pesawat AirAsia yang hilang ini, penglihatan atau pencarian secara manual dalam artian melihat secara visual ini dimungkinkan karena ketinggian antara pesawat dengan permukaan air hanyalah 500 meter saja. Sehingga jika nanti terlihat ada, bisa dikatakan mungkin puing-puing pesawat atau indikasi apapun yang mengarah kepada ada dugaan bahwa pesawat AirAsia tersebut hilang atau jatuh ke dalam laut, nanti akan di-capture atau dikirim langsung gambarnya ke base off ataupun ke markas langsung dari TNI Angkatan Udara. Sementara itu alat teropong manual begitu juga digunakan untuk melihat objek di lautan secara lebih jelas. Sementara itu dulu dari daerah perairan Tanjung Pandan, Mina Pratima, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan bahwa untuk pencarian pesawat AirAsia yang hilang, jalur pencarian adalah di daerah selatan Kalimantan, tepatnya di daerah Pulau Gelam. Kemudian nanti akan terus menyusuri daerah perairan hingga ke Tanjung Pandan atau tepatnya berada di dekat Pulau Belitung. Informasi yang tadi kami peroleh dari Kapten pemirsa menyatakan bahwa untuk pencarian khusus pesawat AirAsia yang hilang ini, penglihatan atau pencarian secara manual dalam artian melihat secara visual ini dimungkinkan karena ketinggian antara pesawat dengan permukaan air hanyalah 500 meter saja. Sehingga jika nanti terlihat ada, bisa dikatakan mungkin puing-puing pesawat atau indikasi apapun yang mengarah kepada ada dugaan bahwa pesawat AirAsia tersebut hilang atau jatuh ke dalam laut, nanti akan di-capture atau dikirim langsung gambarnya ke base off ataupun ke markas langsung dari TNI Angkatan Udara. Sementara itu alat teropong manual begitu juga digunakan untuk melihat objek di lautan secara lebih jelas. Sementara itu dulu dari daerah perairan Tanjung Pandan, Mina Pratima, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Wait for the